Negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah. Hukum KONI Provinsi Jawa Barat yang akan dibacakan oleh Wakil Sekretariat 1 Kepada Saat Seprani Desa Agung. Kepengurusan KONI Cirebon masa bakti 2025-2029. Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Kota Cirebon masa bakti 2025-2029 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran. Dalam lampiran tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, selanjutnya 6 hasil. Lampiran Surat Ketua Umum. Surat Keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Jawa Barat nomor 90 tahun 2025 tanggal 19 Juni 2025. Susunan personalia kepengurusan KONI Kota Cirebon masa bakti 2025-2029. Pelindung 1. Wali Kota Cirebon. 2. Kepala Bank Indonesia Cirebon. 3. Pimpinan cabang Bank BJB Cirebon. 4. Ketua GP Farmasi Cirebon. 5. Ketua PRI Kota Cirebon. Dewan Kehormatan 1. Dr. Haji Ratnawati MKK. 2. Sumardi Kota Cirebon. 7. Dan Denpom 3 Rumawi _3 Cirebon. 4. Dan Lanal Cirebon. 2. BSK anggota Firman Usaha SR. Bidang-bidang Bidang Pembinaan Prestasi Ketua Dr. Sri Sundari MPD. Wakil Ketua Bayu Kusumanudin. Ketua KONI Provinsi Jawa Barat pertemuan untuk mengamati hadirin dimohon berdiri. Pencapaian janji prasetya dan kata-kata pelantikan. Saudara-saudara pengurus KONI pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cirebon masa bakti 2025-2029 yang saya banggakan. Sebelum secara resmi dikukuhkan dan dilantik, saya ingin bertanya dan mendapatkan jawaban saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bersedia untuk mengucapkan janji prasetya kepengurusan KONI Kota Cirebon? Bersedia. Selanjutnya ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya senantiasa tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Saya berjanji bahwa saya senantiasa melaksanakan patuh dan taat kepada hukum serta menjunjung tinggi anggaran dasar anggaran rumah tangga dan kode etik Komite Olahraga Nasional Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa bekerja atas dasar kehormatan dan kepentingan organisasi dengan segala ketulusan, semangat kebersamaan dan militansi dalam rangka mewujudkan prestasi olahraga nasional. Terima kasih. Dengan memohon rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas janji prasetya yang telah diucapkan atas nama KONI dan selaku pimpinan KONI Provinsi Jawa Barat, secara resmi saya mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cirebon masa bakti 2025-2029.
Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan kekuatan serta perlindungan kepada kita sekalian dalam melanjutkan tugas membangun prestasi olahraga nasional sebagai nilai pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai dan kita banggakan. Selesai. Bandru, izin Bandru. Lihat dulu sini Bandru. Oke, tahan. Lanjut. Jangan berdiri, jangan berdiri. Boleh semangatnya Bapak Ibu. Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan alhamdulillah pada siang hari di hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan pelantikan dan pengukuhan pengurus KONI Kota Cirebon masa bakti tahun 2025-2029 yang insya Allah acara hari ini dengan doa kita bersama mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan tentunya kita yang senantiasa berharap sahabatnya sampai akhir zaman. Amin. Yang saya hormati Wakil Wali Kota Cirebon Ibu Haja Siti Faridah Rusmawati yang dalam hal ini mewakili Wali Kota Cirebon. Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kota Cirebon Bapak Agus Mulyadi. Yang kami hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang hadir pada hari ini, Komandan Korem 063 yang dalam hal ini juga diwakili oleh Pak Dandim 0614. Pak Haki, terima kasih sudah berkenan hadir. Yang kami hormati Pak Kapolres Cirebon Kota yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Kasetintel. Yang kami hormati Dandenpom Cirebon Pak Letkol CPM Sutoyo. Saya hormati siapa lagi yang dari Danlanal, dalam hal ini diwakili Pak sahabat saya Pak Rahayat, juga pengurus, cuman pakaiannya hari ini mewakili Danlanal, jadi pakaiannya pada pakai tentara kan seperti itu. Kemudian yang saya hormati mewakili dari Dalanut Sukani dan juga Danyon Arhanut 14. Kemudian yang saya hormati tokoh masyarakat Kota Cirebon yang juga didaulat menjadi Dewan Penyantun Pak Haji Handoyo. Dan yang saya hormati juga ini bunda saya yang juga didaulat menjadi Dewan Kehormatan Ibu Dr. Haja Ratnawati MK3 yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Barat. Yang saya hormati Ketua Harian KONI Jawa Barat Brigjen Purnawirawan Arif Praitno, dosen saya yang saya cintai.
saya murid beliau. Yang saya hormati juga bunda saya, Ketua KONI periodisasi 2018-2024 ya Bun, Ibu Hajawati Musiwalawati beserta Ibu Sri Mariati. Yang saya muliakan Ketua Umum KONI Jawa Barat, Profesor Dr. Muhammad Budiana SIP MSI, selamat datang di Kota Cirebon. 11 yang lalu. Tapi ternyata di 2022 kita masuk ke peringkat 19. Nah, tentunya harapan kita bersama, kalau misalkan kita melihat situasionalnya Bu Wali, saya kira ini juga perlu ada dukungan dari pemerintah kota. Kalau kita melihat, maaf Pak Sekda, di wilayah 3 ini anggaran kita ini termasuk yang terkecil. Karena saya tadi malam ngobrol juga nih sama Ketua KONI Kabupaten Indramayu, Ketua KONI Kabupaten Cirebon. Apalagi Kabupaten Cirebon ini sekarang sudah tembus angka 8 miliar per tahun. Kita alhamdulillah Bu Wakil 3 miliar kemarin masih dipangkas 1,5, mudah-mudahan pulih lagi lah kita. Kembali lagi lah supaya kita ngurusnya juga sama-sama, teman-teman ini bisa bau membaur. Saya kira ini juga pesan khusus yang kita sampaikan. Kenapa? Karena ada satu momen penting yang akan kita hadapi di bulan-bulan mendatang, yaitu babak kualifikasi Porprov yang nanti Porprovnya akan dijalankan di bulan November 2026. Dan tentunya Porprov melalui BK Porprov ini, kami KONI juga berharap ya keseriusan dari teman-teman para cabang olahraga untuk bisa memberikan yang terbaik. Sekali lagi ke depan dengan perhelatan Porprov 2026 nanti yang dibawa oleh teman-teman cabur itu, para atlet kita bukan namanya Muhammad Handarujati, bukan namanya KONI Kota Cirebon, tetapi yang dibawa adalah pada ajang Porprov 2026 adalah pemerintah Kota Cirebon, kontingen Kota Cirebon. Kemudian juga kami berharap, kita sudah memiliki perda olahraga yang baru, Bu Wakil, Wali Kota, dan Pak Sekretaris Daerah, yang tentunya kita berharap perwalinya juga bisa segera dikeluarkan, kita segera buat. Karena kami berharap bahwa di periodisasi kepemimpinan Pak Effendi Edo dan Ibu Haja Siti Farida Rosmawati, perhatian pemerintah kota ini benar-benar muncul dan benar-benar komitmen serta konsisten kepada dunia olahraga. Tentunya para cabang olahraga, para ketua cabur yang hadir di sini juga berkeinginan para atlet yang sudah berjuang membawa nama baik Kota Cirebon, menghasilkan medali, mendapatkan perhatian dari pemerintah kota. Betul nggak? Betul ya? Saya cukup berkeinginan lebih ke depan, Pak. Kita sama-sama lihat. Saya kemarin juga berdiskusi, datang ke tempat latihannya para cabur, walaupun belum dilantik. Saya banyak berdiskusi, ada peraih medali Pak, kita medali emas yang berlarian akhirnya diambil wilayah lain. Kemudian ada juga yang menjadi pelaku UMKM, bukan kita, mohon maaf sekali lagi di luar itu, tapi rasanya tidak sepadan dengan medali yang sudah dipersembahkan. Mereka berdarah-darah. Kami juga memahami bahwa pemerintah kota sudah berupaya, tetapi sekali lagi kami berharap pemerintah kota bisa lebih konsisten dan juga lebih berkomitmen untuk memajukan dunia olahraga. Kemarin siapa yang salah? Yang kita lihat ke depan adalah bagaimana di kepengurusan kami di 2025 dan 2029 ini pemerintah kota, KONI Kota Cirebon, dan juga para ketua cabang olahraga melalui cabur yang ada di Kota Cirebon ini bisa bersinergi dan juga bisa mempersembahkan yang terbaik pada Porprov 2026 nanti. Kita pernah memiliki target
untuk kembali di 10 besar minimalnya, karena setelah saya ngobrol sama Pak Kahar, rasa-rasanya kalau nembus 5 besar Pak, setelah kita lihat Bekasi itu 80 miliar anggaran poninya, kemudian Kota Bandung itu 50 miliar, kemudian yang 5B ini Bandung, Bekasi, kemudian juga Bogor, Kabupaten, yang lain ini sudah di atas 50 miliar semua. Memang bukan tidak mungkin kita bisa nembus ke 5 besar. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana para ketua cabur ini juga bisa konsisten melakukan pembinaan, dan KONI akan hadir di situ. Dari sisi kita pembinaan kita siap, kita akan lebih dipusatkan pada saat kita sudah akan main di Porprov 2026 semodel training center. Kita akan undang atlet-atlet ini untuk masuk camp supaya mereka juga terjamin yang namanya kesehatannya, terjamin tekniknya, terjamin fisiknya, dan yang terpenting dengan dukungan pemerintah kota terjamin uang sakunya. Betul ya Bapak Ibu? Betul ya? Jadi saya berharap tentunya sekali lagi sinergitas, dan kami KONI Kota Cirebon memberikan dukungan kepada pemerintah kota. Sudah turun juga Bu Wali dari Pak Gubernur surat untuk mempersiapkan kontingen. Jadi kami berharap ini bisa sama-sama kita raih, bahwa medali yang akan dipersembahkan oleh para cabang olahraga di 2026 ini adalah untuk pemerintah Kota Cirebon. Tentunya komitmen dan konsistensi, sekali lagi saya mengulang, ini menjadi sangat penting, dan saya berharap kita bisa bersama-sama melakukan sinergitas antara pemerintah kota, kemudian KONI Kota Cirebon, dan juga cabang olahraga yang ada di Kota Cirebon. Sebagai bahan sekarang sudah 42 wakil, tambah 2 kemarin dari Esport sama Binaraga. Ada yang mewakili nggak Esport sama Binaraga? Ada ya, Esport dan Binaraga ya. Jadi kita sekarang sudah 42 berikut badan fungsional, 42 cabur. Kota Bandung sudah 80 cabur, makanya anggaran mereka besar gede ya Pak. Jadi harapan kami ya, cabur juga harus bersiap menghadapi babak kualifikasi Porprov, supaya nanti kita bisa bersama-sama masuk di Porprov 2026 dengan hasil yang jauh lebih baik dan jauh lebih gemilang. Kemudian terakhir sebagai penutup kepada para cabang olahraga, kita sudah melewati fase yang pelik pada saat musyawarah olahraga kota kemarin. Mari kita bersatu kembali untuk Kota Cirebon yang lebih baik, untuk Kota Cirebon yang lebih berprestasi, dan untuk Kota Cirebon yang gemilang. Mungkin itu sebagai penutup. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena berkatnya alhamdulillah hari ini Kota Cirebon memiliki lagi kepemimpinan baru di organisasi Komite Olahraga Nasional Indonesia Kota Cirebon. Tentunya kami KONI Jawa Barat berharap betul kepada Mas Andrew dan kawan-kawan jajaran pengurus untuk kembali membangun komitmen agar Cirebon pada multi event yang akan dihadapinya nanti, Porprov yang saya maksudkan, dapat kembali meraih prestasi unggul dalam Porprov tersebut. Tentunya ini menjadi harapan Pak Wali dan Ibu Wakil, seluruh tokoh masyarakat Kota Cirebon, dan kita semua. Tadi sebelum acara saya diskusi kecil dengan Pak Andrew dan Bapak-Bapak sekalian tentang sebuah komitmen. Karena komitmen itu apa namanya, Pak Erick Thohir itu ketua PSSI kita yang lebih banyak ngurus PSSI ketimbang jadi menteri BUMN-nya, itu berbelas-belas berpuluh-puluh mentransfer pemain dari luar negeri. Tidak akan ada artinya kalau kemudian di dalam negerinya sendiri tidak terbangun sebuah komitmen. Demikian dalam aspek apapun, komitmen itu adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Komitmen itu tidak sebatas kata-kata, komitmen itu harus
dilakukan dalam praktek berorganisasinya. Dan saya merasa optimis ini telah dibuktikan oleh Mas Andrew hari ini. Tadi seperti yang dilaporkan oleh beliau, setelah acara ini Bu Wakil, Pak Sekda dan hadirin sekalian, Pak Andrew ini akan melaksanakan bintek di tempat ini juga bagi kepengurusan yang barunya Pak. Untuk diketahui oleh Bu Wakil khususnya dan Pak Sekda, di tengah-tengah dunia olahraga Indonesia ini telah hadir namanya Peraturan Menteri Pemuda Olahraga nomor 14 tahun 2024. 2024. Di Permenpora itu disyaratkan, yang pertama, ini saya garis besarnya dulu, Bu Wakil, Pak Sekda dan hadirin sekalian, bahwa pengurus KONI dan pengurus induk olahraga itu sifatnya suka relawan, sehingga dengan demikian tidak boleh sedikit pun menerima uang kehormatan dari APBD, termasuk untuk unsur sekretariat. Mangga, rek mundur-mundur jahilna. Wah Pak, silakan 12, dan silakan 12 ya. Yang diperkenankan jalan keluarnya Bu Wakil, Pak Sekda dan Pak Andrew dan Ibu Ratna, jalan keluarnya adalah menggunakan nomenklatur uang makan dan uang transport. Maka nanti kalau saya pribadi senang betul kalau diterapkan, sehingga ketika biasa nama Pak karena misalnya kami di Cirebon ayah oke tentang istilah eta Bu Wakil, apa tuh namanya, nambel-nambel, ngampar-ngampar gitu. Maksudnya gawe-gawe dente gitu. Nah berarti nggak ada tadi waktu saya sebut itu Ibu masih diam, begitu saya terjemahkan ke bahasa Sunda saja Ibu baru tahu. Kalau di Ciamis ngerti pasti nambel-nambel, ngampar-ngampar. Ya kalau di Cirebon harus diterjemahkan lagi. Gawe-gawe nu dente, tapi eta ketua KONI teh dipastikan we aja mah biasa harus baik absen untuk mendapatkan uang makan, karena itu yang menjadi constraint-nya juga di dalam. Yang kedua, Permen 14 tidak mengurus urusan-urusan organisasi. Jadi kalau tempo hari Pak Andrew dan Pak Ketua KONI Kabupaten Cirebon, Kabupaten Indramayu dan Majalengka mendengar isu bahwa kalau mau jadi ketua pencak silat Kota Cirebon itu harus dapat izin dari Pak Wali atau Ibu Wakil atau Pak Sekda melalui Pak Kadispora, itu nggak benar. Yang panjang lebar ke Pak Andrew, Pak punten karena Bapak ini politisi segala macam. Dan mulai nanti selesai dilantik, Bapak ternyata Pak Andrew membuktikan, nanti saya buktikan, Prof, seragam pun tidak akan ada warnanya. Begitu saya ketemu, oh benar warnanya seperti itu. Karena tidak jarang itu, kalau ketua KONI-nya merah, seragamnya merah. Ruang ketua KONI-nya kuning, seragamnya kuning. Ketua KONI-nya biru, seragamnya biru. Walaupun udah itu seragam hijau harus dikubur mereka dan berduka. Ya nggak apa-apa sebagai sebuah dinamika, tapi negara ini kalau terus ya aspek tertentu dicampuri oleh urusan-urusan politik praktis, saya kira maju. Mohon maaf, apa namanya? Saya bukan ini Ibu Ratna, Ibu Wakil, Pak Sekda dan hadirin sekalian. Ya inilah Pak Kahar lah saksinya nih, tokoh Cirebon bersama-sama dengan saya dari sejak keberadaan. Saya ini Bu, ketika Pilgub Jabar tiba, tanya ke Pak Arif Praetno, tanya ke teman-teman pengurus KONI Jawa Barat, sampai tunjuk saya begini-begini kalau lagi rapat. Saya tidak mengizinkan KONI Jawa Barat berada di calon gubernur manapun. Engke kumaha? Urusan. Engke kumaha tuh Pak Ketua, bisi Pak Ketua, kuain di hasangarukan.
Namun gubernur terpilih memang tersebut kadeweknya, ini balik kan itu urusan. Tetapi olahraga jangan dicampuri oleh urusan-urusan. Nah, makanya Ibu, punten bisa. Ketika ada satu pasangan yang mengungguli dalam pilgub ini, saya mendapatkan langsung respon dari Pak Deddy Mulyadi dan Pak Erwan. Saya tidak kenal secara pribadi Pak Soksana Sapurwakata, sarang Pak Deddy. Saya tidak mengenal secara pribadi. Mereka respect terhadap penghijauan, ya kan? Kenapa Pak? Di belakang saya bersikap prudent dan independen seperti itu. Di belakang saya ada ribuan atlet Pak. Kalau atlet-atlet itu merasa kecewa karena Budiana dan jajarannya miring ke salah satu calon yang didukungnya nggak terpilih jadi gubernur, lalu koninya dirugikan, siapa yang dirugikan? Praktis saja saya berpikir seperti itu. Saya menghormati saja bahwa sanes Pak, saya tuh Bu Ratna punten Ibu Wakil ya, sampai seperti itu. Kalau kaki kanan Anda sudah menginjakan gerbang Koni Jabar, toh ngomong pilgub harus benahi. Tapi pilihan bodoh amat. Rek ngomong politik demi mana? Saya guru besar ilmu politik. Jelas betul demi prestasi olahraga nasional, bukan demi politik nasional, bukan, tapi demi prestasi olahraga nasional. Yang harus terjadi, Kang Andrew ya, itu adalah politik anggaran. Mana ya teman? Karena ketua KONI kan periode didukung Pak Wali, Bu Wakil, Pak Sekda melalui Pak Kadispora. Mangga itu politik anggaran. Ulah logika. Kalau saya udah panjang kabar lah Bu ke Pak Andrew. Pengurus KONI Jabar di bawah kepemimpinan saya bagaikan pelangi. Ayah warna itu, warna ini dan saja itu. Banyak ahli, banyak praktisi. Ayah tukang gelut. Songkeren Bu Wakil ya tukang gelut. Ayah namanya teh rupi-rupi bersatu. Saya di hadapan tokoh Cirebon, Forkopimda Cirebon dan seluruh stakeholder yang ada di Cirebon, alat ukur bagi kami di KONI Jawa Barat praktis dan rasanya sudah terbukti. Apa itu? Kemarin juara umum di PON ke-21 di Aceh dan selesai PON berkat bimbingan DPRD Provinsi Jawa Barat juga dan Gubernur serta jajaran Pemda Provinsi Jawa Barat, syukur alhamdulillah hasil audit BPK wajar tanpa pengecualian. Dari 340 miliar dana yang ada di KONI Jabar dan sekian 10 miliar yang ada di Dispora Jabar. Maka dengan itu Kang Andrew punten, saya akhirnya memiliki satu tesis dalam kepemimpinan di KONI Jawa Barat ini. Tesisnya sederhana, tesis orang lembur lah. Apa itu? Lamun KONI hayang bener pengurusana, kuluna kudu bener. Lamun kuluna bener, engke tatak milu bener, dada milu bener, beuteung milu bener, suku milu bener. Kan lamun punten Ibu Wakil urang rapat yuk soal Pak Sekda abi nuju migren ya kan malah res rapatnya. Jadi memang kepala kudu benar Pak. Hari ini juga untuk Pak Sekda dan Bu Wali Kota Cirebon, anggaran saat ini mungkin juga sama, Kota Cirebon juga ada pemangkasan ya, karena efisiensi, dan berarti teman-teman sekalian tidak ada lagi sumber dana yang bisa dihasilkan dari tempat lain, sehingga kalau bisa menggandeng teman-teman atau yang BUMD, BUMN yang ada di wilayah yang atau berkantor di wilayah Kota Cirebon, Pak Sekda. Sebetulnya seperti Lavani itu menggandeng Bank Mandiri dengan living, sehingga mereka bisa semangat berprestasi karena ada harapan ke depannya. Kalau berprestasi di samping bonus, mereka juga
magang atau bekerja di tempat yang sebagai binaannya. Harapannya seperti itu Mas Andrew. Jadi kalau fokus anggaran dari Mas Sekda atau Pak Wakil tidak ada, kita harus pinter-pinter cari anggaran dari tempat lain. Panjat tebing Pak. Panjat tebing anak ini berprestasi dari Kabupaten Bandung Barat atau Bandung Kabupaten Bandung sampai meraih medali perak untuk di Provinsi Jawa Barat. Pak Halim mana ya? Pak, kebetulan Pak Halim itu adalah wakil bendahara saya Pak di DPD Partai Demokrat Jawa Barat. Beliau menyatakan ini anak berprestasi, tetapi Pak, karena anak-anak ini lulusan SMA tidak mendapat porsi pekerjaan yang bagus. Beliau mengatakan Pak Halim, anak ini sampai numpang-numpang tidur di rumah orang, mengerjakan apa saja pekerjaan rumah yang di sana. Saya sedih Pak, ini kan atlet kita, anak-anak masa depan yang seharusnya setelah mereka berprestasi, mereka bisa mendapatkan penghasilan atau pendapatan yang layak, sehingga bisa menjadi motivasi anak-anak lain ingin berprestasi di dunia olahraga, selain tidak hanya untuk masuk ke sekolah, misalnya atlet-atlet itu hanya untuk dapat SMA yang diinginkan atau universitas yang diinginkan, tapi mereka juga bisa layak nanti hidup dan bekerja setelah purna tidak menjadi atlet. Ini dan pelatih secara profesional, jangan ada lagi barangkali, karena ini terjadi di kebetulan dengan anak saya, barangkali ada kami dari Kabupaten Indramayu. Atlet ini masuk SMA dengan jalur prestasi dari squash, tetapi setelah masuk di SMA untuk pelatihan ini malah yang diambil keponakan saya yang dari bulu tangkis, lebih berprestasi seperti itu. Barangkali ke depannya juga Pak, untuk event-event itu kita betul-betul pemilihan atletnya, kalau pengen tadi Dayung dapat 2 emas dan lain sebagainya. Harapan selanjutnya yaitu KONI tidak hanya berprestasi, tapi juga bisa mengolahragakan masyarakat. Bagaimana KONI bisa memasyarakatkan olahraga sampai ke semua bidang, ke semua. Barangkali itu dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada para pengurus yang baru. Semoga KONI Kota Cirebon lebih maju lagi. Saya akhiri. Dapat berkumpul bersilaturahmi di acara pelantikan pengurus KONI Kota Cirebon periode 2025-2029 dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Cirebon, saya menyampaikan ucapan selamat dan sukses kepada seluruh jajaran pengurus yang baru saja dilantik. Beri tepuk tangan untuk seluruh pengurus. Selamat berjuang. Tugas yang diemban bukanlah sekedar formalitas organisasi, tetapi amanah untuk menggerakkan roda kemajuan olahraga Kota Cirebon. Saya percaya bahwa dengan semangat kolaborasi, profesionalisme, dan integritas pengurus KONI yang baru mampu melanjutkan estafet kepemimpinan dengan lebih solid, lebih agresif, dan lebih inklusif. Sebab dunia olahraga hari ini bukan lagi hanya soal medali dan kompetisi. Ia telah menjadi ruang tumbuhnya karakter prestasi sekaligus identitas kota. Saudara-saudara sekalian, Kota Cirebon memiliki potensi besar dalam bidang olahraga. Tugas kita adalah mengelola potensi itu menjadi prestasi. Dengan pembinaan dan terstruktur kompetisi yang sehat, serta
serta ekosistem yang mendukung pertumbuhan atlet dari tingkat usia dini hingga profesional. KONI sebagai leading sektor pembangunan olahraga memiliki peran strategis dalam menjembatani sinergi antara pemerintah, klub sekolah, dan masyarakat. Saya berharap pengurus KONI yang baru mampu menjadi motor penggerak yang visioner, kreatif, dan responsif terhadap visi kita bersama terwujudnya Kota Cirebon yang setara, sejahtera, tertata, aspiratif, aman, religius, dan berkelanjutan. Perkenalkan Pak Ketua KONI Jabar, ini adalah visi misi Wali Kota beserta Wakil setara berkelanjutan. Akhir kata, marilah kita jadikan momentum pelantikan ini sebagai titik awal gerakan bersama untuk menjadikan olahraga sebagai kebanggaan dan identitas warga Kota Cirebon. Semoga amanah ini dijalankan dengan dedikasi tinggi dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas. Selamat bertugas Bapak Andaru beserta para pengurus lainnya. Majukan olahraga majukan olahraga Kota Cirebon. Terima kasih atas perhatiannya dan umat. Ada kesalahan kata-kata dari kami. Pemerintah Kota Cirebon insya Allah hadir untuk KONI Jawa Barat. Khususnya Kota Cirebon. Salam olahraga. Ya Pak, Ibu silakan. Baik lagi di masa yang akan datang dan sebagainya. Pokoknya pengurusan lainnya tetap semangat, memperjuangkan prestasi-prestasi olahraga khususnya Kota Cirebon jadi sang juara. Dukungan anggaran dari pemerintah ke depan seperti apa nih Bu? Insya Allah seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua KONI Jawa Barat, insya Allah kita Ada target tertentu dari Pemkot untuk KONI Kota Cirebon di Porprov 2026 Bu? Target Mas? Tentunya ya cabur ada 42 ya Bapak ya. Tentunya kalau harapan sih pinginnya ya sang juara, tapi kan semua ada kalah dan menang biasa. Tentunya kita harus pokoknya berdoa, berjuang terus, hasil berikutnya insya Allah. Himbauan Ibu? Pasti lebih baik lagi ke depan, pasti lebih baik. Dan juga pasangan semoga lebih terlihat di Indonesia lagi di Jawa Barat kita yang sangat besar pasti bisa bersama Pak dan menjamin terus yang baru. Bu, himbauan untuk atlet-atlet yang sekarang mau ikut PK seperti apa Bu? Kesehatan, jangan lupa doa dan juga pada Allah sehat terus, disiplin, makanan bergizi juga makanan yang sedang lagi semoga bisa memperhatikan Baik, terima kasih Ibu. Ini Jawa Barat, Pak Budiana, pelantikan untuk KONI Kota Cirebon. Bagaimana Pak harapan dan tantangan KONI ke depan nih Pak? Harapannya saya sama dengan Ibu Wakil Wali Kota ya. Jadi ada harapan besar di Kota ini. Dunia olahraga Kota Cirebon yang dibina oleh KONI Kota Cirebon ya, bisa berkembang mulai. Saya optimis dengan itu karena kebetulan Pak Andaru juga adalah anggota Dewan di Kota Cirebon ini, sehingga beliau dalam konteks politik anggarannya beliau langsung bisa mengawal ya, anggaran, mengawal perhatian Pemkot Cirebon terhadap penganggaran utama pembinaan prestasi olahraga amatir yang dilakukan oleh KONI. Itu semata-mata kan untuk Kota Cirebon juga. Saya sekali lagi optimis terhadap rencana olahraga terkait. Pak, tantangan untuk KONI di daerah kota kabupaten dalam regenerasi atlet seperti apa sih Pak menurut Bapak? Dalam regenerasi atlet. Regenerasi atlet. Tantangannya jelas ketika SDM atlet tidak ada. Lalu yang ada adalah di luar kota atau kabupaten itu sendiri. Saya kira kalau bisa strategi itu nomor 2. Nomor 1,
tidak ada apapun SDM atlet di Kota Cirebon, katakanlah dari katakanlah 1 juta misalnya penduduk Kota Cirebon, saya kira pasti ada. Dan contoh di Kota Cirebon ada tokoh bola basket yang luar biasa, namanya Pak Liwet. Pak Liwet dan jajaran dan timnya itu pasti akan bisa berdharma bakti lah untuk Kota Cirebon, tidak mungkin enggak. Dan saya dengar Mas Handaru ini sebagai ketua KONI yang baru dekat dengan Pak Liwet. Contoh di bola basket seperti itu. Lalu kemudian di cabang lain, saya pasti sama seperti itu. Dan dengan itu maka saya optimis lah melihat rencana-rencana yang akan dilakukan oleh Pak Handaru. Sebelum pelantikan ini saya sudah berjam-jam lah diskusi sama Mas Handaru ini. Beliau orangnya energik, beliau orangnya dinamis, dan beliau orangnya terbuka. Keterbukaan ini sangat penting. Dan beliau yang paling penting orangnya komit. Karena sebagus apapun perencanaan, kalau komitmen tidak bagus, tidak didukung oleh jajarannya, ya kita semua tahu tidak ada wujud. Nah, Pak Handaru ini orangnya komit terhadap apa yang direncanakan oleh pemerintah Cirebon. Pak, agenda Prof menanggapi dinamika pasca terpilihnya Mas Andri sebagai ketua KONI. Dinamika Ya tadi Mas Andri sebagai ketua KONI, ya saya kira semua yang dilakukan oleh panitia pada saat itu dan kepengurusan KONI yang lalu yang menyelenggarakan musyawarah pemilihan ketua KONI Kota Cirebon, semuanya sudah sesuai dengan aturan ya, dengan ADART khusus terkait tentang pemilihan ketua KONI atau khusus tentang musyawarah di Kota Cirebon. Jadi saya kira sudah sesuai dengan itu. Dan Pak Handaru, walaupun beliau sekalipun beliau disibukkan oleh tugas kedewanan, beliau kan sudah lama juga di cabur. Jadi beliau ini adalah orang yang tidak asing lagi bagi dunia olahraga Kota Cirebon, khususnya olahraga amatir. Jadi mudah-mudahan lah, udahlah, nggak usah ada dinamika lagi. Yang ada satu saja, itu adalah dinamika pembinaan atlet. Pak, paling penting. Pak Handaru. Baik, Pak Handaru Jati Kalamullah, Ketua Umum KONI Kota Cirebon yang baru dilantik. Seperti apa Pak target ke depan dalam jangka pendek dan jangka panjang, Pak? Ya, tentunya target terdekat kita adalah menghadapi babak kualifikasi total. Memang ini sudah berjalan semenjak bulan Juni sampai dengan bulan Desember, nanti dari Desember. Ada beberapa cabang olahraga yang memang sudah mulai melakukan kegiatan babak kualifikasi. Di luar bola basket tentunya yang kita sudah lulus BK4. Tentunya ini adalah beberapa hal yang memang menjadi PR kita yang paling dekat. Jadi kami fokus kepada pembinaan para atlet. Saya juga insya Allah akan bersama pengurus datang ke tempat latihan mereka melakukan pembinaan, sekaligus juga sekarang kita sudah menyerahkan cabur-cabur untuk mengirimkan data atlet dan ofisial sampai tempat berlatih. Ini penting untuk kegiatan monitoring evaluasi karena BK Poprov ini adalah salah satu poin terpenting kita untuk menuju Poprov 2026. Tentunya target-target yang kita lihat sekarang ini adalah bagaimana dengan kondisi terakhir di tingkatan Jawa Barat, yang harapan kita dari peringkat 19 kita bisa kembali ke 10 besar minimal. Itu adalah target yang paling dekat. Syukur-syukur kalau misalkan memang pembinaan kita berhasil, kemudian juga atlet-atlet kita benar-benar bisa pilih tanding dengan daerah lain, kita bisa masuk 5 besar, walaupun itu target yang sangat berat. Karena anggaran dari daerah-daerah lain seperti Bogor, Bandung, Bekasi itu berlimpah, sudah di atas 50 miliar semua. Dan tentunya target ini juga kami fokus kepada pembinaan di bawah. Makanya kita nanti akan memberikan supporting kepada masing-masing cabang olahraga, dan tentunya kita memiliki 13 emas di 2022. Ini adalah fokus bagaimana dari 13 ini kita bisa naik kembali, terutama cabur-cabur yang memang potensial untuk mendulang medali. Terkait anggaran, Pak Andrew, upaya untuk ke depan seperti apa nih Pak? Karena kan tadi Pak Andrew bilang adalah daerah kita dengan anggaran terkecil, Pak. Ya, tentunya harapan kita adalah tadi saya sampaikan, kita berkeinginan membangun sinergitas dengan pemerintah kota. Jadi harapan kita nanti pemerintah kota, KONI dan para cabang olahraga ini membangun sinergitas yang baik. Tentunya ini berkaitan dengan anggaran. Jadi kalau kita lihat
tetangga kita sebelah saja Kabupaten Cirebon, saya komunikasi dengan ketua komite itu sudah naik 3 miliar menjadi 8 miliar. Betul. Anggaran kita kemarin per tahun 3 miliar itu dipangkas jadi 1,5 miliar. Ini adalah PR berat, tapi apapun itu tentunya kami berharap nanti Pak Wali Kota juga sebagai pimpinan tertinggi di tingkat Kota Cirebon bisa bersinergi dan kemudian menjadikan bahwa olahraga ini adalah salah satu prioritas utama. Karena nanti pada saat Porprov itu sesuai surat edaran dari Gubernur Jawa Barat bahwa tanggal bulan November nanti kita akan mengadakan Porprov di 2026, maka pemerintah kota kabupaten wajib menyiapkan kontingen. Artinya nanti yang akan berlaga di Porprov 2026 itu bukan mewakili Handaru Jati atau KONI, tetapi adalah kontingen Kota Cirebon, dan ini membawa nama Kota Cirebon. Tentunya di luar istilahnya anggaran tadi, ya kami juga berharap bahwa kita sudah memiliki produk olahraga yang baru, perwalinya belum keluar. Nah, kita juga patut memberikan apresiasi dan perhatian khusus kepada para atlet-atlet yang memang selama ini membela Kota Cirebon. Tentunya yang pertama adalah bagaimana mengkaryakan mereka. Kalau bonus kita sudah cukup representatif, bahkan lebih tinggi dibandingkan daerah lain. Tetapi bagaimana mengkaryakan para atlet yang memang sudah sedemikian kuat berjuang untuk Kota Cirebon, ini adalah PR utama. Dan ini butuh komitmen dan konsisten dari pemerintah kota. Bahwasannya Porprov ini adalah ajang bergengsinya pemerintah daerah. 27 kota kabupaten bersaing, berkompetisi secara sehat di bidang olahraga. Maka PR kita adalah itu, bagaimana Kota Cirebon prestasi olahraganya naik dengan sinergitas antara pemerintah kota, KONI, dan juga Pak, terakhir imbauan untuk atlet dan cabur yang tengah bersiap menuju BK Porprov seperti apa nih Pak? Ya. Saat ini teman-teman cabang olahraga sedang mempersiapkan tersebut, bahkan ada beberapa yang sudah mengikuti rangkaian seperti karate atau porki ini sudah masuk di sirkuit kedua sebentar lagi. Kemudian renang sudah melakukan sirkuit pertama dan akan masuk sirkuit kedua. Panahan juga sudah berjalan, dan tentunya harapan kita adalah bagaimana di babak kualifikasi ini teman-teman cabur ini dari sisi atletnya bisa masuk, ya syukur-syukur bisa masuk minimalnya di peringkat 4 besar atau 5 besar lah. Kalau 1 sampai 5, maka kita juga masih berpikir ini merupakan sebuah peluang bagus. Dan kita bisa lihat kemarin kita punya PR, contohnya Bulat kemarin dapat 4 emas, 4 perak, 3 perunggu. Jadi kita bisa membayangkan kalau atlet kita masih bisa main, kelasnya juga masih di sini. Kalau misalkan 4 perak jadi 4 emas, maka ini ada 8 emas. Nah, berarti kalau misalkan 3 perunggu bisa jadi 3 perak seperti itu. Dan ini sudah pasti akan mengkatrol Kota Cirebon. Oke, terima kasih Pak Andrew. Lihat sini Bu. Baik, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mau dipakein seragam dah? Mau dipakein seragam dah?